Halo semuanya, salam Pramuka. Perkenalkan, saya Niwen Linda Maharani, NPM 21130531181 dari kelas 1A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, angkatan 2021. Di sini saya akan mereview materi Pramuka Penggalang. Yuk simak videonya. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian penggalang. Apa sih penggalang itu? Penggalang adalah sebutan tingkatan pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang ini berusia 11 sampai dengan 15 tahun. Istilah penggalang diambil dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kata penggalang merujuk pada masa penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah tingkatan dalam pramuka penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum, pramuka penggalang dapat digolongkan menjadi beberapa tingkatan, yakni penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan yang terakhir adalah penggalang garuda. Tingkatan pramuka penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum dan syarat-syarat kecakapan khusus yang harus dipenuhi untuk memperoleh kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum dan pendapatan tanda kecakapan khusus. Yang ketiga adalah sistem berkelompok. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan terkecil yang disebut dengan regu. Setiap regu terdiri atas 8 orang penggalang. Setiap regu ini nantinya akan dipimpin oleh seorang pemimpin regu yang disebut dengan pinru. Pinru inilah yang nantinya akan bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Nama regu putra biasanya diambil dari nama hewan, contohnya harimau, kobra, elang, kalajengking, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk nama regu putri biasanya diambil dari nama tumbuhan atau bunga, contohnya mawar, melati, dahlia, lili, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah satuan terpisah. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan putra dan satuan putri, di mana pramuka penggalang putra akan dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra lainnya dan dipisahkan dengan satuan pramuka penggalang putri. Satuan ini nanti akan dibina oleh pembina dan pembantu pembina putra juga. Demikian sebaliknya dengan pramuka penggalang putri. Yang kelima adalah kode kehormatan. Kode kehormatan untuk pramuka penggalang terdiri dari janji satya yang disebut dengan trisatya dan kode moral yang disebut dengan dasa dharma. Adapun bunyi trisatya yakni, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasa dharma. Adapun bunyi dasa dharma yakni, yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang kepada manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang kesepuluh, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang kelima adalah kegiatan pramuka penggalang.
Kegiatan dalam tingkatan penggalang ini antara lain, yang pertama ada jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan bertingkat. Yang kedua, lomba tingkat. Lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Yang ketiga, gladian pemimpin regu atau diapinru. Diapinru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu atau pinru, wakil pemimpin regu atau wapinru. Yang keempat ada penjelajahan atau white game. White game adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak dengan menggunakan tanda jejak dan dibagi dalam pos-pos tertentu. Yang kelima ada latihan bersama. Latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau kuartir daerah atau kuartir cabang. Yang keenam ada perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Dan yang ketujuh atau yang terakhir ada jambore on the air dan jambore on the internet. Yang keenam ada pengertian syarat kecakapan umum penggalang. Syarat kecakapan umum pramuka penggalang adalah serangkaian syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka penggalang untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU penggalang. Tujuan SKU dan TKU adalah mendorong dan merangsang pramuka penggalang agar memiliki kecakapan yang berguna bagi hidupnya dan memenuhi persyaratan menjadi anggota gerakan pramuka. Yang ketujuh ada tingkatan SKU penggalang. Syarat kecakapan umum penggalang terdiri dari 3 tingkatan, yakni yang pertama SKU tingkat penggalang ramu, yang kedua SKU tingkat penggalang rakit, dan yang terakhir SKU tingkat penggalang terap. Yang kedelapan ada arti tanda kecakapan umum atau TKU penggalang. Tanda kecakapan umum ini biasa disebut dengan manggar. Manggar ini dikenakan di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda regu. TKU ini akan diberikan setelah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum penggalang. TKU ini memiliki 3 tingkatan, yakni 1 manggar untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU ramu, manggar bersusun 2 untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU rakit, manggar bersusun 3 untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU terap. Yang ke-9 ada arti kiasan TKU pramuka penggalang. Kiasan TKU penggalang itu yaitu 1. Mayang terurai bertangkai 3, menggambarkan bunga yang sedang berkembang, indah, dan menarik, mengibaratkan pramuka penggalang yang riang, lincah, dan bersikap menarik sebagai calon penerus bangsa yang sedang berkembang, menjadi dirinya dengan jiwa pramuka berdasarkan Trisatya. Yang kedua, mayang terurai mekar ke samping, mengibaratkan semakin terbukanya pandangan penggalang dalam menerima pengaruh yang baik dari lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, ada warna merah. Warna merah melambangkan kemeriahan hidup sesuatu yang sedang berkembang. Yang ke-10 ada pengertian syarat kecakapan khusus dan tanda kecakapan khusus. Syarat kecakapan khusus adalah semua syarat yang harus dipenuhi anggota pramuka untuk memperoleh tanda kecakapan khusus atau TKK. Tanda kecakapan khusus adalah suatu tanda yang menunjukkan ketangkasan, keterampilan, kemampuan, sikap dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usahanya dan kemampuan jasmani dan rohaninya. SKK dan TKK dapat dikelompokkan dalam 5 bidang. 5 bidang SKK tersebut antara lain, yang pertama, bidang agama, moral, mental, spiritual, pembentukan pribadi dan watak. TKK pada bidang ini berwarna kuning. Yang kedua, bidang patriotisme dan seni budaya. TKK pada bidang ini berwarna merah.
Yang ketiga, bidang kesehatan dan ketangkasan. TKK pada bidang ini berwarna putih. Yang keempat, bidang keterampilan dan teknik pembangunan. TKK pada bidang ini berwarna hijau. Dan yang terakhir adalah bidang sosial, kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. TKK pada bidang ini berwarna dasar biru. Yang ke-11 ada tingkatan tanda kecakapan khusus atau TKK Penggalang. SKK untuk Pramuka Penggalang terdiri dari 3 tingkatan, yakni yang pertama Purwa. Purwa ini berbentuk lingkaran dengan bingkai berwarna merah. Yang kedua Madya. Madya ini berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. Yang ketiga Utama. Utama ini berbentuk segi 5 dengan bingkai berwarna merah. Yang ke-12 yakni upacara pembukaan latihan Pramuka Penggalang. Adapun langkah-langkahnya yakni yang pertama, regu dipersiapkan. Lalu pemimpin regu dan pratama siap di tempat yang telah disediakan. Yang kedua, pembina upacara menempati tempatnya. Yang ketiga, membantu pembina upacara berdiri di belakang pembina upacara. Yang keempat, memberi penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pratama dan dilanjutkan dengan memberikan laporan. Yang kelima, petugas pengibar bendera mengibarkan bendera merah putih, dan untuk pengibaran bendera penghormatannya dipimpin langsung oleh pembina. Yang keenam, pembina upacara membacakan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang ketujuh, petugas membaca teks Dasadharma. Yang kedelapan, pembina upacara memimpin doa dan dilanjutkan dengan kata pengantar. Yang kesembilan, pembina upacara dan pembantu pembina upacara meninggalkan arena upacara. Yang ke-10, upacara pembukaan latihan dibubarkan oleh pratama. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam Pramuka.